Halo sobat, selamat datang di MTO Channel dalam episode Kerja Para Insinyur. Sudah ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, nikel merupakan salah satu jenis logam yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Logam satu ini dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, militer, hingga moda transportasi dan peralatan rumah tangga. Di Indonesia sendiri, penemuan nikel diawali pada tahun 1901 dengan ditemukannya biji nikel pertama di Indonesia oleh ahli geologi Belanda di Pegunungan Virbeek, Sulawesi. Nikel tergolong sebagai komoditi unggulan di Indonesia di samping batu bara. Untuk mendapatkannya, tentu perlu dilakukan proses penambangan. Penasaran dengan proses tersebut? MTO Channel telah merangkum dari berbagai sumber tentang proses dan tahapan penambangan nikel. Sebelum mengetahui proses penambangan nikel, kita juga perlu mengetahui bahwa ada beberapa jenis sistem penambangan yang bisa diterapkan untuk mengambil mineral dari dalam bumi, yaitu sistem tambang terbuka, sistem penambangan bawah tanah, sistem tambang bawah air, dan sistem penambangan in situ. Umumnya, perusahaan-perusahaan tambang nikel seperti PT Val Indonesia atau PT Antam Persero Tbk menerapkan sistem penambangan terbuka atau surface mining. Proses penambangan nikel dimulai dengan pembersihan lahan atau sering disebut land clearing. Tahapan ini penting dilakukan agar lokasi kegiatan penambangan bersih dari semak-semak, pepohonan kecil hingga besar, dan bongkahan-bongkahan batu yang dapat menghalangi pekerjaan. Setelah lahan dibersihkan, tanah pucuk atau topsoil yang subur selanjutnya diambil dan ditimbun di area tertentu. Lokasi timbunan tanah pucuk tersebut dapat ditanami semak-semak atau rerumputan untuk mencegah terjadinya erosi. Di samping itu, tanah pucuk juga disimpan supaya nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan reklamasi lahan bekas tambang. Tahapan penambangan nikel berikutnya adalah overburden removal atau pengupasan tanah penutup. Cara pengerjaannya bisa dengan backfilling digging atau beaching system. Adapun tanah penutup sengaja diambil supaya nantinya kegiatan penggalian atau penambangan biji nikel di lokasi dapat lebih mudah. Lapisan tanah yang telah dikupas kemudian ditimbun di area khusus yang populer dengan istilah disposal area. Usai lapisan tanah pucuk dan tanah penutup dikupas, barulah proses penggalian atau penambangan bahan galian dilakukan. Caranya adalah dengan menggali dan mengeluarkan endapan galian biji nikel dari dalam ke permukaan bumi. Ketika mulai menambang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari segi ekonomis, teknis, hingga teknologi yang digunakan. Posisi dan kedalaman endapan juga perlu diketahui agar dapat menerapkan metode penambangan yang tepat. Selanjutnya baru dilakukan proses pemuatan atau loading untuk memindahkan material dari front penambangan ke dump truck, yang kemudian dilakukan proses pengangkutan atau hauling untuk memindahkan material dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kegiatan pengangkutan dari proses penambangan nikel secara umum meliputi pengangkutan tanah pucuk dari lokasi penambangan menuju tempat penimbunan topsoil, pengangkutan tanah penutup dari lokasi penambangan menuju disposal area, pengangkutan biji nikel dari lokasi penambangan menuju tempat penimbunan biji atau stockpile area, dan pengangkutan biji nikel dari stockpile area menuju jetty atau pelabuhan pengangkutan. Metode penambangan nikel yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tambang nikel di Indonesia adalah metode open pit dan open cast.
Disebutkan dalam Advance in Nuclear Fuel Chemistry oleh Piro dan Lipkina di tahun 2020, metode open pit merujuk pada penambangan yang dilakukan secara langsung pada permukaan tanah sehingga terciptalah sebuah lubang terbuka seperti cekungan. Metode penambangan nikel 1 ini cocok diaplikasikan pada area yang cenderung datar hingga landai. Metode ini juga dapat diterapkan pada penambangan batu bara atau penambangan batu keras lainnya, seperti biji logam, aluminium, atau tembaga. Apabila kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggali mengikuti lereng bukit, maka metode itu dikenal sebagai metode open cast. Penggalian tersebut dapat dikerjakan dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Dijelaskan dalam Sensing and Monitoring Technologies for Mines and Hazardous Areas oleh Kaulia dan Prasad di tahun 2016, metode open cast kerap melibatkan pemindahan lapisan tanah penutup, pembuangan, dan penimbunan kembali dalam jumlah besar di lokasi penggalian. Perbedaannya adalah metode open pit dilakukan dari permukaan mendatar menuju ke arah bawah. Sedangkan metode open cast dilakukan jika endapan biji terdapat pada perbukitan.